Oke, welcome back to Silent Trader Academy Channel nih. Jadi berjumpa lagi dengan saya Om Silent. Tidak bosan-bosannya untuk tetap stay tune di Silent Trader Academy Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mitos atau fakta ya terkait teori gap. Jadi apakah sebuah gap pada saham pasti akan tertutup? Apakah itu mitos atau fakta? Nah, saya akan coba membahasnya dari berbagai sisi ya, dari berbagai sudut pandang. So, tonton sampai habis ya. Jangan lupa yuk sekarang langsung like, oke? Langsung komen dan juga jangan lupa subscribe plus nyalakan notifikasi ya, karena nextnya saya bakal terus update video-video edukasi untuk membantu rekan-rekan trader seperti itu ya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja mulai. Nah, ini saya recordingnya tanggal 11 Juni ya, hari Rabu. Oke, market sudah mulai rebound ya. Singkat saja teman-teman, saya mau info aja. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton video saya, ya saya lupa morning briefing tanggal berapa. Nanti saya akan coba bikin throwbacknya. Jadi saya sudah bilang dia ada support kuat di 415. Oke. Ya, 4.815. Oke. Ya, dan kalau kita lihat ya low, oh ini nggak bisa lihat low-nya. Jadi kalau kita lihat low-nya teman-teman, oke, sempat 2% ya. Nah, itu kurang lebih ada ya, ada di kisaran 4.812 tadi saya sudah cek, teman-teman bisa cek lagi. Itu low-nya itu sekitar 4.812 dan memang tepat bahwa itu adalah support kuat. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton dan percaya bahwa ISG akan terpantul dari support kuat, yes, saya ucapkan selamat karena teman-teman seharusnya sudah buyback beberapa saham blue chip ya, baik itu properti maupun perbankan yang sudah saya infokan di video sebelumnya ya, video tentang sektor perbankan dan juga sektor properti. Oke, itu sekilas saja ya mengenai market, dan we hope that ISG cepat recovery ya. Oke, ini juga sudah mulai up. Yes, semoga saja. Oke, agriculture sudah mulai, basic industry, manufacture. Oke, properti ya, properti karena memang sudah auto reject, tinggal menunggu finance yang masih tertekan seperti itu. Oke, kita back to topic. Jadi mitos atau fakta ya? Kalau ditanya ke saya, Om, gap itu mitos atau fakta? Sebenarnya bisa dua-duanya. Oke. Nah, kita sebelum memasuki ke gap ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari sebuah gap. Oke, apa sih gap itu? Gap itu adalah sebuah celah pada candlestick. Jadi, cara menentukan suatu saham itu ada gap atau tidak ya, itu cara bacanya simple, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman perhatikan candle, misalnya contoh ini, candle BlackBerry ya. Itu kita perhatikan low-nya 4130. Oke, low-nya 4130 dan pada saat keesokan harinya ya, pada keesokan harinya ternyata opennya langsung di 4040, dimana nggak make sense ya. Harusnya dari 4130 setidaknya dia harus ke 4120 dulu, tetapi dia langsung loncat turun ke 4040. Nah, maka dari itu ini dikatakan gap. Oke. Harusnya 4120 tapi dia langsung loncat ke 4040 ya, 4040 seperti itu. Nah, itu adalah cara baca gap, tetapi ada dua versi lagi nih. Ada dua kalangan, dua kubu. Yang kubu pertama mengatakan bahwa ekor candle ini gak bisa dijadikan sebagai patokan gap. Jadi kalau tadi saya bilang low-nya di 4130 ya, low-nya di 1430 ini di sini, dan misalnya besok open-nya di 4130, oke, maka itu bagi kalangan pertama itu dikatakan sudah gap ya. Jadi kalau memang misalnya ada low di 4130 ya, tetapi closingnya
di atas 4150 ya, ini closingnya kan di 4150. Oke, closingnya di 4150, pada saat opennya di bawah 4150 maka itu sudah terjadi gap. Jadi gapnya di sini. Oke, itu kubu pertama ya. Kubu pertama menentang bahwa ekor pada candle dimasukkan ke dalam perhitungan gap. Ya, itu mereka menentang seperti itu. Jadi mereka lihat dari close-nya saja. Ya, dari close atau open. Kalau memang nanti opennya berada di atas close atau di bawah close, itu jelas gap. Ya, seperti itu. Itu kubu pertama. Nah, kubu kedua ialah kubu yang memperhatikan ekor ya. Kubu yang memperhatikan ekor. Nah, kubu yang memperhatikan ekor itu maksudnya ialah contoh misalnya BBRI high-nya di 4.300, oke? Dan ini karena candle merah berarti open di atas dan oke, contohnya ini aja deh. Contoh ini ya. Jadi contoh kita ke candle ini. Kita fokus ke dua candle ini. Nah, contoh ya, pada tanggal 3 Maret 2020 BBRI sempat high 4.180 ya, meskipun closingnya cuma 4.100. Nah, tetapi pada saat open ya, pada saat opennya ialah 4140. Nah, kubu kedua mengatakan bahwa ini tidak gap. Ya, tidak gap karena ini gapnya tersebut sudah tertutup oleh ekornya. Jadi kalau kubu pertama bilang ini jelas gap ya, karena dari open atau close menuju open next day-nya itu ada celah. Nah, tetapi bagi kubu yang satu lagi mereka bilang bahwa ini bukan gap karena jelas ini ada ekor. Ya, ada ekor high yang sudah menutup gap yang ini. Seperti itu. Nah, itu ada dua kubu. Oke. Nah, kalau bagi kubu pertama dia akan bilang gap kalau misalnya opennya di atas 4180, misalnya open di sini 4190 atau misalnya opennya di 4200 seperti itu. Nah, itu baru ada gap. Tapi kalau opennya masih di area ini ya teman-teman, masih di area ekor ya, kubu pertama bilang bahwa no, it's not a gap ya, jadi itu bukan gap. Oke. Jadi yang mana yang benar? Bagi saya dua-duanya masih masuk akal ya, dan sebenarnya kita nggak perlu terlalu pusing. Ya, meskipun memang kalau beda cara pandang tentang gap akan merubah analisa kita, ya jelas, karena banyak sekali candle-candle yang banyak ekor atasnya seperti ini, tetapi pada saat open di atas harga close-nya, jadi banyak gap. Nah, jadi balik lagi ke kita bagaimana kita menyikapinya, apakah memang masuk akal bahwa gap tersebut akan tertutup atau tidak, seperti itu. Oke. Contoh seperti ini ya. Oke. Nah, bagi kubu pertama dia bilang ini bukan gap karena high dan opennya itu sama persis. Oke. Tapi kubu yang lain bilang ini gap jelas karena open ya, close abis itu open berikutnya atau setidaknya low paling bawahnya itu tidak masih belum tertutup. Jadi kan ini low-nya ada di 77, oke. Sedangkan closing-nya di sini 75. Berarti kan ada gap di 76-an. Seperti itu. Nah, kalau saya sebagai Om Silent lebih ke kubu B. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah sebuah gap. Oke? Ya, tapi terserah teman-teman ya, silakan komentar di kolom komentar apakah teman-teman setuju dengan kubu A atau kubu B. Tapi kalau saya sendiri prefer ke kubu B karena saya menganggap yang seperti ini jelas sudah gap. Oke, nah kita lanjut. Itu kita cara menentukan gap dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau trading dengan gap tapi teman-teman nggak tahu apa itu gap dan cara buatnya atau cara menemukannya, ya akan sulit seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya alasan saya membuat video ini karena setelah saya buat video trading asik with gap ya, saham emas floating profit 30-40%, oke, banyak yang langsung mention dan jawab ke saya, Om, saham ini gap ya, pasti ketutup ya, bla 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 bla.
Oke, sebenarnya saya senang karena teman-teman niat belajarnya cukup tinggi dan dalam arti teman-teman juga berarti nonton video saya ya. Saya sangat terima kasih. Oke, maka dari itu saya coba akan menjawab segala seluruh pertanyaan teman-teman di video kali ini. Jadi tonton sampai habis agar teman-teman sudah paham betul tentang gap. Karena kalau teman-teman belajar teori gap di luaran, ya saya yakin tidak banyak yang membahas gap ini. Bahkan mereka hanya sekedar tahu, oh ini gap, oh ini bukan gap, dan sebagainya. Tetapi saya pribadi sudah cukup concern dengan gap ya, sudah menganalisa dalam beberapa periode, dan akhirnya saya dapat menyimpulkan analisa saya terhadap sebuah gap. Oke, yang nantinya akan saya bahas satu persatu ya, saya bagi jadi 3 step dari awal sampai akhir. Ya, ini full free untuk kalian semua seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita sudah tahu ya, kalau kita sudah tahu ada cara menentukan gap, nah, maka dari itu kita kita bagi lagi gap ini jadi dua jenis ya. Yang pertama adalah gap kecil dan gap besar. Nah, gap kecil itu apa sih? Oke, gap kecil adalah gap yang selisihnya tidak jauh. Oke, ya kalau kita lihat candle kan sudah terlihat jelas bahwa contoh paling gampang nih BBRI. Oke, kalau bursa regional, sudah mulai positif. Yes, kita hopefully hope that market will be recovery soon ya. Nanti saya akan coba ulas prediksi tepat saya. Nanti saya akan review prediksi tepat saya yang mengatakan bahwa market akan tertahan di support kuatnya ya. Nanti saya akan coba ulas di video berikutnya, jadi stay tune aja buat teman-teman. Oke, ya sudah mulai hijau. Oke, thank you. Selamat buat teman-teman yang sudah beli sahamnya ya. Saya pun sudah ada beli beberapa saham ya. Saya sudah ada buyback beberapa saham seperti BBNI. Oke, Pegas saya juga sudah mulai buyback sedikit ya. Saya base sudah buy dikit. KMU juga saya sudah buy. Oke, ini karena gap-nya sudah tertutup, jelas ini potensial candle berikutnya akan naik, sangat potensial. Oke, kita back to the topic ya. Oke, kita back to the topic. Nah, kita tinggal tentukan gap tersebut besar atau kecil. Oke. Nah, gap besar itu gampangnya teman-teman lihat aja ya. Kalau ada lubang yang sangat besar, oke, jelas gap. Jadi teman-teman gak usah pedulikan dulu ekor bawah, ekor atasnya, tapi teman-teman secara singkat saja lihat, oh, gap ini besar. Setuju ya, ketika kita lihat ini, harusnya kita bilang bahwa, oh, gap ini adalah gap besar. Oke. Nah, ada juga gap-gap kecil. Gap-gap kecil contohnya apa sih? Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada gap very, very small ya. Kalau kita lihat, high-nya ataupun close-nya sama di 2630 ya. Pada saat open dan low itu 2640, itu nggak make sense ya, ada selisih di antara 2630 dan 240. Nah, ini yang dinamakan gap kecil. Oke, jadi teman-teman sudah tahu cara menentukan gap, dan yang kedua teman-teman sudah tahu gap besar dan gap kecil seperti apa. Nah, kalau sudah tahu jenis gap besar dan gap kecil, lalu apa? Nah, lalu kita akan mulai masuk ke dalam analisanya ya, analisa yang mengatakan bahwa benarkah ini fakta atau memang mitos belaka. Nah, oke, jadi saya sudah merangkum ya, beberapa step yang akan saya rangkum jadi 3 step. Ya, step pertama, teman-teman tentukan dulu ya. Ini sebenarnya step pertama itu yang tadi ya, tentukan dulu apakah gapnya kecil atau besar. Oke, jadi kalau kita mau analisa gap, kita tentuin dulu gap yang ada itu besar atau kecil. Ya, kita tentuin dulu gap besar atau kecil. Nah, gimana kalau gap besar? Oke, kalau gap besar saya bilang potensi naik, potensi ketutup. Ya, kalau gap besar potensi ketutup, kalau gap kecil tidak potensi tertutup. Oke, sudah clear ya. Jadi kalau gap-gap kecil seperti ini saya bilang bahwa secara step pertama itu tidak potensi tertutup. Tetapi kalau gap besar seperti ini ya, berdasarkan langkah pertama saya bisa bilang bahwa yes, gap
pasti potensial tertutup. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, jadi kalau teman-teman sudah sudah ke step pertama seperti itu ya, sudah menentukan gap ini besar atau kecil, maka kita baru lanjut ke step kedua. Oke. Step kedua kita perhatikan, apakah saham ini sedang downtrend dan uptrend atau uptrend. Jadi setelah kita menentukan gap besar dan kecil, langkah berikutnya ialah kita tentukan trennya dulu. Trennya ini downtrend apa uptrend sih? Oke. Contoh kasus saham BBRI ya. Kasus saham BBRI jelas jangka pendek downtrend ya, kita setuju jangka pendek downtrend. Tetapi kalau kita lihat secara time frame jangka panjang, yes jelas ini very strong uptrend. Oke. Ya jadi kita harus lihat berbagai time frame ya. Gak bisa lihat jangka pendek juga, tapi kita harus lihat weekly or monthly-nya sebagai reference ya, sebagai referensi. Nah, kalau kita sudah lihat BBRI downtrend memang jangka pendek, tetapi uptrend jangka panjang, berarti kita pakai yang mana? Saya pribadi pakai yang jangka panjang, khusus untuk saham-saham blue chip, saham-saham LQ45 dan sebagainya. Oke, maka dari itu kita asumsikan bahwa BBRI uptrend. Nah, kalau sudah uptrend bagaimana? Kalau sudah uptrend ya, maka gap atas lebih potensial tertutup, sedangkan gap bawah tidak potensial tertutup. Oke, ya. Saya ulang ya, ketika saham yang kita cari ternyata dalam kondisi uptrend jangka panjang seperti itu, maka potensial gap atas tertutup itu lebih tinggi dibandingkan gap bawah. Oke, meskipun misalnya gap atas lebih kecil dibandingkan gap yang bawah. Jadi misalnya gap bawah lebih besar seperti itu, ya, dan gap atas agak kecil. Tetapi kalau kita lihat tren jangka panjang ya, lebih potensial tertutup adalah gap atas. Oke, jadi kita bilang gampangnya gap atas lebih potensial tertutup menurut langkah kedua. Nah, sebaliknya kalau memang saham tersebut sedang downtrend maupun weekly dan monthly-nya memang downtrend, maka gap atas tidak potensi tertutup ya. Jadi kebalikannya, jadi kalau ada downtrend, maka gap atas itu tidak potensi tertutup. Oke, jadi gap atas tidak potensi tertutup dan gap bawah yang justru potensi tertutup. Seperti itu. Oke. Itu step kedua. Oke, jadi step pertama kita sudah tentukan gap kecil dan gap besar. Sekarang kita sudah tentukan trennya dan tren dari sebuah saham tersebut. Oke, jadi kita langsung ke step ketiga, step akhir yang paling penting menurut saya. Nah, step ketiga ialah kalian harus temukan alasan kenapa gap tersebut muncul. Ya, jadi kalau contoh seperti ini ya, misalnya closing 4150 tapi open di 4040. Nah, teman-teman harus cari tahu kenapa sih kok bisa dari closing langsung turun sekitar 2% ya. Ada berita apa sih yang menyebabkan saham ini ya, dalam kasus ini BBRI langsung opennya negatif seperti itu. Teman-teman harus cari tahu. Nah, itu dibagi dua lagi. Jadi untuk step 3 ini ya, kalau teman-teman menemukan berita karena panic selling ataupun sentimen berita negatif sesaat ataupun rumor ya yang bersifat hanya jangka pendek kurang dari 1 tahun, maka gap tersebut potensi tertutup. Oke, saya ulangin ya. Jadi kalau teman-teman menemukan misalnya, ini gap nih ya pada panic selling karena dalam kasus ini nih tanggal berapa sih? Oke, tanggal 6 Maret ya. 6 Maret itu kurang lebih tepat pengumuman COVID ya. Kurang lebih pengumuman COVID pertama kali di Indonesia ya, awal Maret. Oke. Nah, kalau beritanya contoh seperti itu ya, itu dapat dikatakan sebagai berita atau sentimen jangka pendek ya, jangka di bawah 1 tahun. Bukan berita atau sentimen jangka panjang seperti itu. Nah, kalau berita-berita seperti ini saja atau sentimen-sentimen seperti ini, gap ini potensi tertutup. Oke. Ya, itu kalau sentimennya jangka pendek atau tidak mempengaruhi kinerja perusahaan selama jangka panjang seperti itu. Nah, yang kedua ialah kalau beritanya karena kasus ataupun
berbagai hal yang membuat kinerja perusahaan ini memang akan jelek hingga tahun-tahun ke depan, ataupun sektornya akan hancur dalam beberapa tahun ke depan, maka saya bisa bilang bahwa gap ini akan lebih kecil kemungkinannya tertutup. Oke, ya, jadi step ketiga ialah kita tentukan alasan gap tersebut muncul. Oke, nah kalau kita sudah tahu step ke-1, step kedua, dan step ketiga, oke, kita langsung saja mulai kita bedah kasus. Oke, kita bedah kasus. Oke, contohnya The Mask ya, kita gampang main The Mask. Oke, The Mask. Pertama kita tentukan step pertama dulu ya. Step pertama ialah kita tentukan dulu apakah gap ini kecil atau besar. Jelas ini gap besar. Oke, jelas ini adalah gap besar. Oke, jadi kita sudah tahu gap besar ialah gap yang potensi tertutup. Oke, next kita lanjut ke step 2. Nah, step 2 bilang bahwa kita tentukan apakah saham ini sedang downtrend apa uptrend. Jadi kalau kita lihat monthly ya, kita pakai patokan moving average saja sebenarnya sudah masuk downtrend ya. Sudah mulai masuk downtrend. Weekly weekly-nya sudah downtrend. Oke. Jadi kalau step 2 bilang bahwa saham ini sedang downtrend, maka kalau ketika saham ini downtrend, maka gap bawah yang lebih potensi tertutup. Berarti ketika ini adalah gap atas, maka gap ini tidak potensial tertutup. Oke ya, jadi kalau step 1 bilang yes ini ketutup, step 2 bilang no, ini nggak akan ketutup. Nah, karena sudah ada perbedaan dari step 1 dan step kedua, maka penentuannya adalah di step ketiga. Jadi kita lihat lagi di step ketiga ya. Kita lihat penyebabnya. Oke, jadi kalau contoh saham The Mask ini auto rejection 2 kali ya, itu karena pembagian dividen. Jadi The Mask adalah salah satu perusahaan yang rutin bagi dividen. Ya, dividennya juga sebenarnya cukup besar menurut saya. Oke. Tetapi yang saya bingung adalah kenapa market justru mensiasatinya negatif ya. Jadi saya masih bingung, bahkan sampai auto reject 2 kali seperti itu. Bahkan hari ketiga sempat auto reject meskipun gapnya langsung tertutup pada hari itu juga ya. Tetapi ini akan menjadi sebuah pertanyaan ya, karena kalau kita lihat secara historical, ketika tahun-tahun sebelumnya saham The Mask membagikan dividen itu tidak ada yang namanya gap ya, tidak ada yang namanya gap seperti itu. Nah, akan menjadi pertanyaan ketika kok tahun sekarang jadi ada gap, apakah yang terjadi? Nah, itu kan hanya sentimen pembagian dividen ya, dan lagi pula dividen The Mask itu tidak besar, dalam arti masih dalam rasio yang wajar. Maka dari itu ini hanyalah sentimen ataupun berita jangka pendek. Oke, jadi kalau saya bilang bahwa kalau cuma berita jangka pendek atau sentimen jangka pendek, yes, gap tersebut akan tertutup. Oke, jadi kalau kita akumulasikan dari 3 step, yang pertama ya, step pertama yes, step kedua no, step ketiga yes. Jadi kalau kita gabungkan maka jelas yes memiliki 2 suara dan no memiliki 1 suara. Maka dari itu kita dapat konklusikan bahwa saham The Mask ini gapnya pasti tertutup ya. Seperti itu cara analisanya. Oke, sudah mulai paham teman-teman ya? Kita lanjut lagi, kita bedah kasus yang lain. Oke, kita langsung mulai lagi ke nextnya ya. Kita mulai lagi ke next case ya. Jadi kita ambil contoh saham NV. Oke, langsung saja kita tentukan gapnya itu besar atau kecil ya. Kita tentukan dulu gapnya besar atau kecil, dan kalau kita lihat yes, jelas gapnya ini besar ya. Berarti kalau dalam teori gap mengatakan gap ini pasti tertutup ya. Step pertama bilang yes. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke step 2, apakah sedang downtrend dan uptrend ya. Kalau kita lihat ini jelas very strong downtrend. Jadi gap step kedua bilang no, ini tidak akan tertutup. Oke ya. Maka dari itu kita penentuannya kembali di step 3. Step 3 adalah alasan kenapa gap ini muncul. Jadi kalau untuk kasus NV ya,
Ini karena ada yang kasus Narada Asset Management dan beberapa aset manajemen ya reksadana yang kena kasus oleh OJK ya, di mana dana pengelolaannya bukan dimasukkan ke saham-saham blue chip tetapi dimasukkan ke saham-saham yang seperti ini. Oke, nanti full beritanya teman-teman cek sendiri ya. Tapi kurang lebih saya singkatin aja, jadi intinya kena kasus. Nah, kalau kena kasus yang bersifat jangka panjang seperti ini ya, maka sudah dapat dikatakan bahwa dalam step 3, no, saham ini sudah tidak mungkin atau sangat tidak mungkin untuk tertutup. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita asumsikan step 1 yes, step 2 no, step 3 no. Oke, maka kalau kita gabung bahwa yes cuma 1 suara dan no 2 suara, maka apakah gap ini akan tertutup? Kecil kemungkinan bahwa gap ini akan tertutup. Oke. Itu adalah caranya ya, cara analisanya untuk teori gap. Oke. Nah, setelah kita sudah tahu analisa teori gapnya, ya, saya yakin juga di luaran pun teman-teman tidak akan dapat penjelasan yang sedetail ini tentang teori gap, karena memang saya yang sudah concern dalam melihat dan menganalisa gap tersebut. Oke, jadi ini memang ilmu yang benar-benar luar biasa, ilmu yang dahsyat. Jadi, oke, kalau memang ilmu ini benar-benar teman dapat manfaat yang luar biasa, oke, tolong komen dan like ya, jangan lupa like dan subscribe seperti itu. Oke, kita balik lagi. Nah, ada yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi setelah kita sudah analisa, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah jangka waktu. Nah, ini menjadi masalah concern dari teori gap. Jadi kalau meskipun kita bilang tadi misalnya Demas, ya yes, saham Demas pasti tertutup, ya, tapi yang tidak bisa saya jawab ialah kapan jangka waktunya. Jadi saya nggak bisa predik bahwa Demas akan naik dalam beberapa hari lagi. Tidak, ya, tidak ada yang bisa satupun yang bisa memprediksi jangka waktunya. Nah, itu menjadi kelemahan bagi kita yang penganut teori gap seperti itu. Oke. Coba saya cek saham saya sebentar. Wow, ya, sudah profit. Jadi saya sebenarnya antri di 7576, oke. Tapi nggak kena ya. Saya hit langsung di 78 atau 79, saya lupa. Yes, tinggal nanti saya taking profit setelah video ini. Oke, masih lanjut naik ya. Coba saya intip dulu. Wow, saya juga sudah beli base ya. Oke, nanti saya akan review video-video saya sebelumnya. Jadi video-video saya sebelumnya harusnya tepat prediksi saya ya. Jadi prediksi saya harusnya tepat untuk membeli saham-saham properti. Oke, kita back to the topic. Nah, permasalahan ya jangka waktu. Jadi kita nggak ada yang bisa prediksi. Oke, dalam kasus Demas mungkin hanya dalam jangka waktu 2 minggu. Tetapi bisa saja saham tersebut, gap tersebut akan tertutup dalam jangka waktu yang lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita sudah melakukan step 1 dan sampai step 3, ya, dan hasil akhirnya ialah yes akan tertutup, setidaknya akan menjadi gambaran atau pegangan kuat kita bahwa pasti akan tertutup. Jadi setidaknya kita bisa ambil ancang-ancang cari titik entry yang pas ya. Oke, sambil menunggu gap tersebut tertutup seperti itu. Oke. Itu cara analisanya. Nah, terakhir ialah ketika suatu gap itu sudah tertutup, lalu apa? Ya biasanya kalau gap itu tertutup, maka dia akan lanjut turun. Jadi contoh ya, ketika gap ini tertutup, jelas dia akan langsung drop. Oke, itu adalah siklus dari gap. Jadi kalau gap itu tertutup nggak lama pasti dia akan turun. Oke, ini juga, ini ada gap ya, gap tak turun. Oke, ini gap ditutup langsung turun lagi. Oke. Terus kalau kita lihat contohnya ICBP ya, ada gap tuh ketutup turun lagi. Oke, bahkan kalau kita lihat tadi NV, ini ada gap di sini kan ketutup langsung turun lagi. Oke, jadi itu teori gap. Gap bawah juga sama ya. Kita contoh tadi HKMU. Wow, 6% ya. Saya harap dapat auto rejection ya HKMU. Nah, ini kan gap, opennya gap ya. Jadi opennya ini di sini. Oke, ketika dia sudah berhasil nutup gap yang sini ya, gap yang di 76, oke, dia langsung naik. Seperti itu cara bacanya ya.
Oke, itu saja penjelasan singkat tetapi sangat detail dari saya mengenai teori gap analisanya. Jadi mitos atau fakta bahwa gap itu akan tertutup tergantung dari step yang kita lakukan. Ya, jadi saya sudah melakukan 3 step versi saya ya, dan saya pastikan bahwa versi saya ini sebenarnya sudah paling akurat seperti itu ya. Dan semoga memang bisa membantu teman-teman dalam analisa. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Stay tune terus di next video. Oke. Silent Trader Academy, be silent, be true.